Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah mengetahui tentang seleksi dan penyaringan, pemeliharaan kultur, mutagenesis, hibridisasi seksual, proses paraseksual, dan PCR? Nah, gimana? Kalian udah tahu belum? Kalau belum, saya, Anggi Aprilia, bersama kedua teman saya, yakni ada Tian Tias Mainingrum dan juga Sulis Setiawati, akan menjelaskannya di video kali ini. Jadi, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Baik, di sini kami akan membahas tentang bioteknologi modern, yaitu metode-metode pendukung bioteknologi modern. Nah, di sini ada metode-metode pendukung bioteknologi modern. Yang pertama ada seleksi dan penyaringan, yang kedua ada pemeliharaan kultur, yang ketiga ada mutagenesis, yang keempat ada hibridisasi seksual, kelima ada proses paraseksual, dan yang keenam ada PCR. Baik, yang pertama yaitu seleksi dan penyaringan. Apa sih seleksi penyaringan itu? Jadi, seleksi sering disebut juga sebagai penyaringan dalam bidang bioteknologi. Seleksi merupakan tahapan awal yang diperlukan dalam semua aspek untuk menghasilkan organisme atau individu baru yang unggul, baik yang didapat dari alam maupun dari tahapan bioteknologi modern seperti kultur, mutasi, hibridasi, dan rekayasa genetika. Kemudian, penyaringan untuk mikroorganisme. Terdapat dua bentuk dasar penyaringan, antara lain penyaringan acak non-selektif dan penyaringan rasional. Jadi penyaringan acak non-selektif ini jenis penyaringan semua isolat diuji secara individual untuk memperoleh kualitas yang diinginkan, membutuhkan waktu yang sangat lama dan menggunakan peralatan yang lebih banyak. Kemudian ada penyaringan yang rasional. Penyaringan ini sebelumnya dilakukan tahapan aspek praseleksi, lebih banyak menggunakan pengetahuan biokimia atas pembentukan produk yang spesifik, contohnya produksi antibiotika pada Cephalosporium acrenomyum. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan kultur. Apa sih pemeliharaan kultur itu? Jadi, kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan sel, jaringan atau organ tanaman secara vegetatif pada medium buatan secara aseptik atau bebas dari mikroorganisme. Kemudian ada proses kultur jaringan yang akan disampaikan kepada teman saya yaitu Anggi Aprilia. Nah, kalian tadi kan udah tahu tuh apa itu pengertian dari kultur jaringan. Nah, sekarang kita lanjut ke prosesnya ya. Pertama-tama, jaringan tumbuhan diambil. Jaringan tumbuhan yang diambil itu disebut eksplan. Eksplan nanti akan ditumbuhkan dalam suatu media yang berisi berbagai macam nutrisi untuk tumbuh kembang si tumbuhan. Nah, eksplan nanti akan tumbuh menjadi kalus atau massa dari sel tumbuhan. Kalus tersebut akan tumbuh menjadi planten atau tumbuhan yang sudah utuh. Ada akar, batang, dan daunnya. Nah, planten tersebut nanti akan diperbanyak atau digerminasi. Nah, dari proses germinasi tersebut akan masuk dalam proses aklimatisasi. Tahap aklimatisasi ini, tumbuhan tersebut akan dipindahkan dalam suatu pot yang berisi tanah dan kondisi suhu lingkungan yang sudah stabil. Nah, kultur jaringan ini itu dia memanfaatkan sifat totipotensi, yang dimana sifat ini itu sel tumbuhan itu dapat membentuk individu baru secara utuh. Nah, syarat dari kultur jaringan ini yaitu sel yang dikultur itu memang sel yang harus masih hidup. Nah, ketika tumbuhan tersebut yang sudah dikultur tadi itu sudah beradaptasi, maka tumbuhan tersebut akan dipindahkan ke tanah yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu mutagenesis. Apa sih mutagenesis itu? Jadi, mutasi merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosom biasanya disebut dengan aberasi. Kemudian mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar
bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Peristiwa terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis. Nah, selanjutnya itu ada hibridisasi seksual. Nah, apa sih hibridisasi seksual itu? Nah, jadi hibridisasi seksual itu bertujuan untuk mendapatkan kombinasi genetik yang diinginkan melalui persilangan dua gamet atau lebih yang berbeda genotipnya. Persilangan dua genotip dalam satu spesies itu disebut persilangan intraspesifik atau dalam satu spesies. Sedangkan persilangan dua genotip dalam spesies yang berbeda disebut persilangan interspesifik atau antar spesies. Nah, selanjutnya itu ada proses paraseksual. Nah, proses paraseksual itu ada dua. Yang pertama itu ada proses paraseksual yang dilakukan oleh bakteri secara alami. Nah, yang pertama itu ada konjugasi. Konjugasi sendiri itu prosesnya diawali dengan terbentuknya sektilus yang menjadi penghubung dan saluran pemindah DNA antar kedua bakteri terbentuk. Selanjutnya, DNA donor bergerak melalui sektilus untuk bergabung dengan kromosom resipien. Lalu ada transformasi. Peristiwa ini terjadi pembentukan varian baru bakteri atau rekombinasi gen atau DNA baru pada bakteri dengan bersumber dari DNA donor yang berasal dari bakteri yang mengalami lisis secara alami. Nah, selanjutnya ada transduksi. Bakteri yang mengalami lisis karena virus nanti akan melepas phage yang mengandung DNA bakteri. Selanjutnya menempel pada bakteri lain atau yang menjadi inang baru dan berintegrasi dengan kromosom bakteri atau inang baru. Untuk lebih jelas, saksikan video selanjutnya ya. Transformasi merupakan pemindahan potongan materi genetik atau DNA dari luar sel bakteri penerima. Pada proses ini, tidak terjadi kontak langsung antara bakteri pemberi DNA dengan bakteri penerima DNA. Transduksi merupakan pemindahan DNA dari sel pemberi ke sel penerima dengan perantaraan virus. Kalian masih ingat kan proses replikasi virus? Ketika terjadi sintesis partikel-partikel virus, sebagian kecil DNA sel inang dapat bergabung dengan materi genetik virus. Jika virus ini kemudian menginfeksi bakteri yang lain, maka fragmen-fragmen DNA bakteri yang terbawa dapat bergabung dengan DNA sel inang yang menyebabkan terjadinya rekombinasi. Konjugasi adalah penggabungan antara DNA pemberi dan DNA penerima melalui kontak langsung. Melalui saluran konjugasi, materi genetik sel pemberi berpindah ke sel penerima sehingga terjadi rekombinasi genetik. Tentu kalian masih ingat kan struktur pili pada permukaan sel bakteri? Pili inilah yang digunakan sebagai saluran konjugasi yang disebut pili seks. Nah, selanjutnya ada rekombinasi DNA. Nah, rekombinasi DNA ini dapat terjadi secara alami yang tadi terjadi secara paraseksual bakteri melalui pindah silang, transduksi, dan transformasi. Selain itu, rekombinasi DNA dapat diperoleh secara buatan melalui pemotongan dan penyambungan DNA secara in vitro. Nah, rekombinasi DNA ini dapat dilakukan dengan teknologi plasmid. Contohnya adalah pembuatan hormon insulin. Nah, bagaimana sih cara pembuatan hormon insulin dengan menggunakan teknologi plasmid? Kita saksikan video selanjutnya ya. Pada manusia terdapat salah satu penyakit yang namanya yakni diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan kencing manis, yang dimana urin tersebut mengandung glukosa. Mengapa? Hal itu terjadi karena kurangnya hormon insulin. Nah, pada zaman dahulu, orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus harus disuntik dengan insulin. Tapi insulin yang dibuat manusia saat itu harganya mahal dan jumlahnya terbatas. Namun, sekarang dengan yang namanya rekayasa genetika dapat membuat insulin dengan cara
Nah, misalnya insulin itu ada di sel-sel pankreas. Pada sel-sel pankreas intinya terdapat yang namanya kromosom. Nah, pada kromosom diambil yang namanya DNA. Ingat, gen adalah bagian dari DNA yang mengandung sifat. Misalnya bagian ini adalah gen yang mengandung sifat insulin. Pada bagian tersebut kita potong. Setelah itu, potongan DNA ini diletakkan di suatu bakteri yang sudah didesain. Bakteri ini terdapat bagian yang namanya adalah plasmid. Setelah itu diletakkan gen pada manusia tadi. Nah, secara otomatis bakteri ini setelah mempunyai gen manusia atau gen insulin, bakteri ini akan menghasilkan yang namanya insulin. Mengapa? Hal ini dikarenakan kemampuan bakteri yang namanya Escherichia coli dalam 1 menit dapat membelah banyak, sehingga akan didapatkan insulin dalam jumlah yang banyak. Polymerase chain reaction atau PCR adalah salah satu teknik sintesis dan aplikasi DNA secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Karim Mullis pada tahun 1985. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengaplikasikan segmen 2 dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam.